Boleh dihadapin ke kita gitu aja. Ya, Nah, sambil dibaca. Ini saya laporkan kepada warga negara, takutnya ada terjadi kong bagi kong karena mediasi tertutup. Jadi saya nyatakan dalam mediasi tadi proposal saya minta para tergugat satu mundur. Pertama, para tergugat minta maaf kepada warga negara, kepada bangsa Indonesia, baik tergugat satu atau tergugat dua. Terus tergugat satu dan tergugat dua selanjutnya harus mundur. Kenapa itu yang saya minta? Saya nggak minta pokok perkara. Tadi mediator minta bagaimana tentang tuntutan ganti rugi. Nggak usah, saya nggak butuh duit. Warga negara Indonesia tidak butuh uang, butuh kesejahteraan dan butuh pemimpin yang tidak cacat hukum. Gitu ya, itu alasannya. Terus tadi ada kondisi baru di mana KPU mengangkat jaksa pengacara negara. Itu udah, oke? Ini yang soal mundur ini mundur dari jabatan atau mundur seperti apa? Iya, mundur dari jabatannya masing-masing. Berarti kalau KPU, ketua KPU-nya yang mundur gitu? Iya, komisionernya. Kan KPU itu komisioner yang bertanggung jawab, kolektif kolegial kan. ini kan kalau permintaan mundur kan berarti dari hakim ya. Maksudnya kan ini bukannya sudah ranatun ya Pak ya? Karena kan ini kan menyangkut jabatan negara. Kalau ini kan gini, saya berangkat menggugat itu pasal 1365 itu on rehmatik dat, perbuatan melawan hukum. Maka hukumnya di sini. Kalau KPU pejabat negara itu karena kita tarik sebagai tergugat. Karena gini, perbuatan melawan hukum itu tidak akan terjadi kalau hanya tergugat satu. Nah, begitu tergugat dua masuk, terjadi unsur perbuatan melawan hukum menjadi sempurna. Gitu. Maka hukumnya KPU pun ikut hukum tergugat satu. Menurut saya ya, karena ini perbuatan melawan hukum bukan undang-undang pemilu. Jadi berangkat menggugatnya itu landasannya pasal 1365 KUH Perdata. Gitu. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari proses pembuktian bahwa apa yang ditemukan terakhir itu benar adanya, bahwa ijazah Joko Widodo khusus palsu, ijazah Joko Widodo palsu. Bahwa klien kami ada temuan baru melalui data yang ditemukan di Komisi Pemilihan Umum, yakni data ijazah yang sudah dilegalisir yang itu merupakan milik saudara Joko Widodo yang pernah digunakan untuk kontestasi Pilpres pada tahun 2019 yang lalu. Nah, data ini mengkonfirmasi bahwa objek penelitian klien kami, baik yang menggunakan ahli digital forensik yakni saudara Roy Rismond Sianipar, ya Dr. Rismond Sianipar, juga menggunakan pendekatan telematika dengan error level analisisnya Bapak Roy Suryo itu
mengkonfirmasi bahwa objeknya sama, dan karena objeknya sama, maka kesimpulan yang sudah disampaikan kepada publik yakni 99% ijazah itu palsu atau dengan nomenklatur yang lain, ya, Dr. Rismon Siolan Sirait menyebut ini 11.000 triliun persen palsu, makin kuat. Karena proses yang lama itu tidak begitu saja. Proses yang lama dari KPU itu sudah kami terima minggu yang lalu bersama dengan Pak Dr. Bonatua Silalahi dengan Pak Michael Sinaga, ya. Kami menjemput surat itu di KPU. Tidak mungkin tidak ada. Dan analisis kami adalah menggunakan analisis yang sudah pernah digunakan, penampakan itu ketika pertama kali ditunjukkan oleh Dr. Sigit Sunarta tahun 2022 di kampus Universitas Gadjah Mada. Apapun itu, gambar-gambar itu adalah similar. Ya, similar itu mirip. Akhirnya yang mirip itu kemudian kami cross-check dengan penampilan dari Barreskrim. Jadi yang kami gunakan sebagai bukti sahih adalah yang ditampilkan Barreskrim, meskipun itu hanya berupa fotokopi dan terlipat. Tapi meskipun berupa fotokopi dan terlipat, itu ditampilkan di institusi resmi milik negara, yaitu Barreskrim. Itu kemudian kita analisis, kita perbandingkan dengan tampilannya, dan kita analisis dengan temuan ketika kami ke KPU menerima langsung itu dari KPU, dan itu sudah saya periksa juga sebelum saya berangkat kemarin ke Solo dan ke Malang, ya, itu adalah identik. KPU dikasih, jadi kabar bohong ya kalau ada orang-orang yang mengatakan. Oh iya, itu nanti akan kita berikan sebagai salah satu novum. Oke. Nah ini ya. Meskipun ini kami pertanyakan, ada beberapa kok ditutupi. Ya, jadi uji konsekuensinya itu lagi kita bersurat lagi dengan Pak Bonatua dan Mas Michael itu yang ada di belakang sana. Kita lagi pertanyakan, dan apalagi ini legalisasinya ini kan tahun 2019. Kita bersurat juga untuk yang legalisasi tahun 2014, itu juga kita minta. Legalisasi tahun 2005 di Jakarta, legalisasi tahun 2010 yang ada di Solo juga kita minta. Ini ya, ini juga kita lampirkan. Azan. Ya. Oke, saya kira itu dari saya. Kalau ada sekarang Bang dalam rangka untuk apa? Ini adalah temuan yang harusnya membuka kembali kasus dugaan ijazah palsu 263 KUHP yang sebelumnya sudah dilaporkan namun dihentikan melalui proses penyelidikan. Tapi yang apa itu bukti yang kami terima dari KPU, Komisi Pemilihan Umum? Alhamdulillah, proses yang lama itu tidak begitu saja. Proses yang lama dari KPU itu sudah kami terima minggu yang lalu bersama dengan Pak Dr. Bonatua Silalahi dengan Pak Michael Sinaga, ya. Kami menjemput surat itu di KPU. Karena tidak hanya KPU sebenarnya, kami mengirimkan itu ke 8 institusi. Termasuk diantaranya KPU Pusat, KPU DKI Jakarta, KPU Solo, dan beberapa tempat lain. Termasuk juga ke ANRI, ya, Arsip Nasional Republik Indonesia dan tempat lain. Justru kasus yang ada di Barreskrim ini harus dibuka kembali. Maka surat itulah tadi. Jadi nyambung ya, kronologinya. Surat itu tadi yang dibuka.